ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon Bu, setiap musibah yang menimpa kita, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan berhenti di situ, masih ada lagi sambungannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya. Dari Ummu Salamah, zaujan Nabi sallam. Ummu Salamah ini sebenarnya seorang janda. Sebelumnya pada menikah dengan suaminya, qadarullah ditinggal oleh suaminya. Gitu. Nah, akhirnya Nabi menghibur. Coba ikutin doa ini. Ucapkanlah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu baru Nabi mengajarkan doa, Allahumma jurni fi musibati wakhlif li khairan minha. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru Allahumma jurni, ya Allah berilah pahala musibah yang menimpaku, wakhlif li khairan minha, dan gantikan dengan lebih baik. Subhanallah, setelah suami meninggal, sudah masa idah, baru Nabi SAW yang melamar beliau. Berarti suami tadi Nabi lebih baik daripada suaminya tadi. Gitu Bu ya, musib. Berarti cerai itu bagian daripada apa? Musibah juga. Ya, karena ada anak, ada macam-macam kan gitu. Ya, tapi bukan berarti ya hilang segalanya kan itu. Kan ada seseorang yang ketika cerai seolah aib besar, enggak. Cerai itu bukan aib, ya, bagian daripada syariat kan gitu. Kan ada orang yang harus cerai kan gitu. Ada orang yang wajib cerai, secara hukum wajib. Kalau tidak mampu menegakkan kebaikan dalam rumah tangga itu, ya ada hukumnya wajib. Ya, coba semua kan, itu diantaranya ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mohon ditambahkan lagi, apa Bu? Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dalam kitab kecil itu saya baca, ucapan apa? Alhamdulillah. Gitu. Bu, setiap musibah menimpa kita, boleh mengucapkan apa? Alhamdulillah. Suami meninggal, alhamdulillah. Anak kita meninggal, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Iya, riwayatnya begitu. Siapa yang memuji Allah di saat musibah itu, maka Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Iya, tasbih. Iya, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan lanjutkan tadi. Iya, tetap mengucapkan ilahi dan boleh mengucapkan alhamdulillah. Kalau sudah mengucapkan alhamdulillah, pasti orang itu sabar. Orang yang sabar belum tentu apa Bu? Bersyukur. Makanya tingkatan tinggi adalah syukur daripada sabar. Makanya kalau ibu menghadapi musibah, hadapi yang pertama adalah sabar. Ternyata ada yang lebih tinggi daripada sabar, apa? Syukur. Nah, coba aja Bu, suami meninggal, alhamdulillah, ibu bersyukur. Nah, pasti ibu sabar. Orang yang sabar belum tentu bersyukur. Dan ada lagi tingkat lebih tinggi daripada syukur, apa? Ridho. Nah, ridho itu tingkat yang tinggi, ridho segalanya. Kalau udah kita ada ridho, apapun yang terjadi nggak akan kita stres. Ya, qadarullah kemarin, ya Allah memberikan ujian buat saya dan adik-adik saya, orang tua saya meninggal kan gitu. Makanya karena saya yang paling disayang itu saya, Bapak itu. Apa-apapun bikin saya. Ya, setiap mau tidur itu pasti kebayang wajah saya katanya. Setiap hari itu. Nah, karena beliau adalah sosok yang soleh, masya Allah, bapak yang soleh, baik, karena hari-harinya selalu di masjid kan gitu. Lebih baik saya mati di masjid daripada nggak mau ke masjid kan gitu di belakang. Ya, qadarullah pulang dari masjid terus ke sawah kan gitu. Ke sawah, lihat air, qadarullah jatuh di air, nggak ada orang yang nolong kan, akhirnya meninggal dalam kondisi puasa.
dalam kondisi puasa meninggal. Masya Allah. Nah, walaupun salah satu adik saya merintih menangis, nah kalau saya senyum aja, kan gitu. Ya, saya ucapkan alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kenapa? Saya belum tentu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pertama dalam kondisi bulan puasa dan dalam kondisi puasa, dalam kondisi ibadah kepada Allah SWT. Kan gitu. Dan beliau memang orang yang sabar sekali dalam hal menghadapi itu. Ini. Ya, karena saya yang paling tahu dibandingkan dengan adik-adik kan. Ya. Nah, apakah saya harus menangis ini? Ya, menangis mungkin karena tanda kesedihan, tanda sayang tadi. Karena Nabi pun pernah menangis. Menangis bukan berarti tidak menerima, tapi itu adalah ucap keluar dari hati yang paling dalam, karena air mata itu menunjukkan dari hati, kan gitu. Melepas kasih sayang tadi. Nah, cuma semuliakan, walaupun saya ya biasa saja nggak menangis, kan gitu. Ya, hatta kemarin ada adik saya pun, adik saya langsung meninggal sebelumnya. Karena kata Allah nggak menangis. Biasanya oh ya alhamdulillah, gitu aja. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ya teman dekat, ya adik kandung, teman dekat. Setiap saya dakwah di mana-mana, beliau yang naik motor, yang bawa motor kan gitu dulu. Namanya Fujar. Fujairin namanya. Ya, adik langsung. Belum. Dulu pesantren sama-sama. Qadarullah beliau meninggal. Nah, itu ketika saya dengar kabar belum meninggal, ya udah biasa saja. Ya, maka cuma semuliakan siapapun orang yang kita sayangi, kita cintai, bahkan harta yang kita punya, yang kita sayangi, tidak mesti stres ketika kehilangan harta itu. Tidak mesti kita merintih dan menangis. Nah, tinggal ucapkan ya alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Masya Allah. Pasti diganti ketika punya keyakinan kepada Allah. Berbeda dengan orang yang sekedar mengucapkan, ya belum tentu, kan gitu. Ya, digantinya tidak mesti pas seperti itu. Sebagaimana musalamah tadi kan diganti sesuai dengan itu. Tidak mesti diganti dengan itu, pasti ada kebaikan yang lain. Kan itu cara Allah untuk menggantikan kebaikan itu. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.